Halo, perkenalkan nama saya Romario Emanuel Romangan dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, NIM 2174201007. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Islam. Soal 1. Jelaskan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1/1974. 2. Sebutkan dan jelaskan rukun dalam Islam. 3. Sebutkan dan jelaskan syarat sahnya perceraian dalam Islam. 1. Jawaban 1. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai dalam pasal 6 ayat 1. 2. Adanya izin kedua orang tua wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah 16 tahun dalam pasal 7 ayat 1. 4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin dalam pasal 8. 5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain terdapat dalam pasal 9. 6. Bagi suami istri yang bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya dalam pasal 10. 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Nomor 2. Kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat diucapkan oleh seorang muslim sebagai bukti keyakinannya dalam memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syarat yang diwajibkan. Lafaz 2 kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Artinya, saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan melafazkan 2 kalimat syahadat tersebut, seorang meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib, serta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Seorang muslim harus meyakini Nabi Muhammad bukan Tuhan untuk disembah, melainkan utusan Allah Ta'ala di dunia untuk menyampaikan risalah Islam. 2. Salat. Salat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, mulai saat subuh yang dibatasi sampai terbitnya matahari hingga salat isya pada malam hari. 3. Perceraian dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu cerai talak, cerai gugat, dan khulu. Berikut ini ketiga macam perceraian tersebut. 1. Cerai talak atau permohonan. Pasal 129, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 66 ayat 1 UU PA. Menurut Rafiq 1995-297, ketentuan di atas
mengubah untuk memperbarui pasal 14 PP nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa pengadilan tempat permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Adapun alasan diajukannya permohonan perceraian dalam Islam, perceraian dijelaskan pasal 1196. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan. B. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal ini luar kemampuannya. C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan, penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. G. Suami melanggar taklid talak. H. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Pasal 131 Pengadilan agama bersangkutan mempelajari dimaksudkan pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksudnya menjatuhkan talak. 2. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan terjadi cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta bersangkutan tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami dan untuk mengikrarkan talak. 3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tentang tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya. 4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak keputusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh. Selanjutnya diatur dalam pasal 13 ayat 5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rakab. 4. Bukti perceraian baik bekas suami dan istri. 2. Cerai gugat pasal 132. 1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. 2. Hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri. Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 134 Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf F dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dalam konteks Indonesia, juru damai diwujudkan dengan adanya lembaga BP4. Menurut PMA nomor 3 tahun 1975, pasal 30 ayat 2, Pengadilan agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada badan penasihat perkawinan penyelesaian perceraian setempat. Sekian penjelasan sekaligus presentasi hukum Islam dari saya.
Jangan lupa bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum. Terima kasih.